Halo anak-anak, selamat pagi, selamat siang, dan biarlah anak-anak tetap semangat ya untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Oke, anak-anak hari ini kita akan belajar tentang kalimat efektif. Ya, anak-anak sudah pernah mendengar sebelumnya apa itu kalimat efektif? Oke, kalau belum pernah, ya, Miss akan sampaikan pengertian dari kalimat efektif, ya. Oke. Yang pertama, pengertian kalimat efektif adalah kalimat yang penulisannya benar dan sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan serta mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Ya, jadi anak-anak, kalimat efektif itu kalimat yang penulisannya benar ya. Jadi maksudnya adalah secara penulisannya itu benar ya dan sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan ya. Jadi di EYD atau ejaan yang disempurnakan di situ sudah ada aturan penulisan yang benar. Jadi berdasarkan atau kalimat efektif itu harus sesuai dengan EYD dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar ya. Itu yang dimaksud dengan kalimat efektif. Nah, kemudian kalimat efektif ini juga memiliki ciri ya. Adapun ciri dari kalimat efektif itu yang pertama ya. Ciri kalimat efektif yang pertama yaitu tulisannya harus sesuai dengan EYD ya. Tadi sudah disinggung di awal bahwa EYD itu adalah ejaan yang disempurnakan. Jadi penulisannya pun harus sesuai dengan EYD. Ya. Kemudian ciri EYD ini maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah harus menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat ya. Jadi menggunakan ejaan yang tepat yang bagaimana? Nah, nanti misalkan jelaskan ya seperti apa itu. Kemudian tanda baca yang tepat yang seperti apa ya. Kalian kan dari kelas 4, kelas 5 yang lalu pasti sudah belajar juga tentang tanda baca ya. Jadi kalian mengetahui apa itu tanda baca titik, tanda baca koma, tanda seru, tanda kutip dan sebagainya ya. Itu nanti disesuaikan dengan kalimat efektif ya. Oke, selanjutnya ciri yang kedua ya, ini contohnya ya. Ini contohnya. Contohnya ada dua kata, ada dua kolom ya. Yang pertama, kolom pertama yaitu kata yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan ya. Kemudian kolom sebelah kanan ini adalah kolom kata yang tidak sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Yang pertama, kata yang sesuai EYD yaitu tidak ya. Kata yang tidak sesuai enggak. Ya biasanya kan kita menggunakan bahasa yang sehari-hari ya kita gunakan untuk bicara dengan orang tua, dengan teman, dengan saudara, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, saya. Nah, kata yang tidak sesuai EYD itu aku, gue, ya. Itu sebenarnya nggak salah ya. Sebenarnya kata yang tidak sesuai EYD itu bukan tidak salah tapi tidak sesuai dengan EYD ya kan. Tadi kan di awal sampaikan bahwa kata yang sesuai dengan EYD yaitu kata-kata yang baku ya. Nanti juga kita akan belajar tentang kata baku ya. Sekarang kita belajar dulu tentang kalimat efektifnya dulu ya. Oke, itu perbedaannya ya sudah semakin jelas ya kata yang sesuai EYD dengan kata yang tidak sesuai dengan EYD. Oke, kita lanjut berikutnya. Masuk ke ciri yang kedua dari kalimat efektif. Nah, yang kedua yaitu tidak boros kata.
kata ya. Tidak boros kata atau hemat dalam pemakaian katanya ya. Pemakaian kata-katanya itu hemat, simple, tapi mudah dipahami ya. Jadi ini contohnya ya, supaya lebih jelas. Nah, ini contohnya. Oke. Ada 2 kolom ya, sama seperti yang ciri yang pertama tadi. Yang di kolom sebelah kiri ini tertulis kalimat efektif dan di sebelah kanan adalah kalimat yang tidak efektif ya. Jadi untuk kalimat efektif yang pertama, kata-katanya seperti ini. Anak-anak olahraga di lapangan. Nah, sedangkan kalimat tidak efektifnya seperti ini. Para anak-anak berkegiatan olahraga di lapangan. Sangat tidak efektif ya, karena menggunakan banyak kata atau boros kata tadi disampaikan ya. Jadi sudah para anak-anak, sebenarnya anak-anak itu kan sudah memberikan penjelasan bahwa lebih dari satu, ada anak yang lebih dari satu ya. Jadi makanya disebut anak-anak. Tidak usah lagi ada kata paranya lagi ya. Jadi itu berlebihan. Kemudian olahraga ya. Berkegiatan olahraga itu sudah sangat tidak efektif ya. Seperti itu. Jadi para dan berkegiatannya dihilangkan menjadi kalimat efektif, yaitu seperti yang ada di kolom sebelah kiri, yaitu anak-anak olahraga di lapangan. Begitu ya. Begitu juga dengan kalimat efektif yang kedua ya. Saat ini siswa kelas 6 belajar dari rumah. Ya, enak kan kedengarannya? Sangat efektif ya. Nah, sedangkan kalimat tidak efektifnya ada di sebelah atau bagian kanan, yaitu saat sekarang ini para siswa kelas 6 belajar dari rumah masing-masing. Wah, sudah sebenarnya intinya seperti atau efektifnya yang ada di seperti yang ada di bagian sebelah kiri bawah itu ya. Nah, kalimat tidak efektifnya contohnya seperti itu. Saat sekarang ini saat ini kan sudah mewakili bahwa itu menunjukkan waktu ya sekarang. Kemudian siswa kelas 6 juga seperti anak-anak tadi ya sudah menjelaskan bahwa itu lebih dari 1 atau 2 orang. Jadi tidak perlu ditambahkan lagi kata para. Nah, belajar dari rumah masing-masing ya sudah jelas bahwa siswa kelas 6 itu kan banyak, jadi kan pasti mereka belajar dari rumah mereka masing-masing, tidak perlu dijelaskan lagi ya, itu sudah jelas yang ada di kolom bagian kiri bawah ya. Jadi kalimat itu sudah sangat efektif dan sangat jelas. Oke, itu ya. Jadi anak-anak, itulah kedua ciri dari kalimat efektif ya. Kemudian kalau kalian boleh lanjut, kita akan ke latihan ya. Sekarang latihan. Nah, di sini Miss akan menampilkan beberapa paragraf dari latihan yang berikut ya. Mohon disimak baik-baik setiap paragrafnya agar kalian bisa menentukan mana yang termasuk dalam kalimat tidak efektif atau kata tidak efektif yang ada pada setiap paragrafnya ya. Oke. Nah, yang paragraf pertama Miss bacakan ya. Pada suatu hari, serigala melihat beberapa ekor angsa sedang asik bermain. Serigala sangat girang. Ia melompat ke depan angsa-angsa itu dan siap memangsa mereka. Angsa-angsa itu sangat ketakutan. Nah, anak-anak, ini adalah paragraf pertama ya. Masih ada beberapa paragraf lainnya. Nah, sebelum kita lanjut, coba kalian perhatikan baik-baik. Adakah dalam paragraf 1 ini yang merupakan kalimat tidak efektif, atau adakah dalam paragraf ini kata yang tidak efektif? Silakan dicari. Kalau kalian sudah mendapatkannya, silakan kalian tulis di bukunya. Tulis
dengan cara seperti ini. Paragraf 1. Misalnya kalau ada, tulis kata apa itu atau kalimat apa itu, silakan ditulis ya. Tapi kalau tidak ada, ya lewatkan saja ya. Oke, jika sudah, mari kita masuk ke latihan atau paragraf berikutnya. Ya, ini adalah paragraf kedua. Oke, Miss bacakan ya. Dengan sombong, serigala itu berkata pada para angsa-angsa itu, "Aku ini baik hati, jadi aku akan kabulkan permintaan terakhir kalian." Nah, anak-anak, dari paragraf kedua ini, apakah kalian menemukan adanya kalimat tidak efektif atau kata tidak efektif di dalam paragraf kedua ini? Silakan ditulis jawabannya. Baik, jika kalian sudah menemukan ada kata tidak efektif atau kalimat tidak efektif pada paragraf kedua, mari kita lanjutkan dengan paragraf ketiga. Ya, ini adalah paragraf ketiga, Miss bacakan ya. Seekor angsa yang paling sangat cerdas langsung berkata, "Izinkan kami menyanyi untuk yang terakhir kali, supaya kami bisa mati dengan damai." Oke, anak-anak, itu adalah paragraf ketiga. Nah, sekarang kalian jika menemukan ada kalimat atau kata tidak efektif, silakan ditulis. Ya, sudah? Oke, jika sudah mari kita lanjutkan ke paragraf keempat. Ya. Ini adalah paragraf keempat ya. Serigala setuju dan mengizinkan angsa yang cerdas itu menyanyi. Maka terdengarlah suara teriakan yang keras daripada mulut angsa itu. Oke anak-anak, kembali simak bacaan pada paragraf keempat ini. Jika ada yang kalian temukan merupakan kalimat atau kata tidak efektif, silakan ditulis. Oke, sudah? Jika sudah, mari kita lanjut ke paragraf berikutnya, yaitu paragraf kelima. Ya, ini ya paragraf kelima. Lalu, sebelum teriakannya itu selesai, angsa kedua juga mulai berkoak-koak berteriak. Kemudian dilanjutkan oleh angsa ketiga dan keempat. Nah, itu adalah paragraf kelima. Silakan anak-anak disimak baik-baik bacaannya dan jika ada kalimat atau kata tidak efektif silakan ditulis. Oke, kita lanjut ke paragraf ke-6. Ya, ini adalah paragraf ke-6. Ketika semua angsa itu selesai berteriak, sekawanan angsa lain berdatang-datangan. Mereka bergabung dan mulai berkoak-koak ribut sampai serigala merasa sakit kepala. Oke anak-anak, silakan kalian tentukan jika ada kata atau kalimat efektif yang terdapat pada paragraf ke-6 tersebut. Oke, jika sudah mari kita lanjut ke paragraf ke-7 ya. Paragraf ke-7. Oke, ini merupakan paragraf terakhir dari cerita
binatang atau fabel ini ya. Oke, paragraf ke-7, serigala akhirnya memutuskan untuk pulang. Ia tidur tanpa makan malam sama sekali. Oke anak-anak, ya sama perintahnya kalau kalian menemukan ada kalimat atau kata tidak efektif dalam paragraf ke-7 silakan ditulis ya. Oke, sudah? Jika sudah, mari kita lihat jawaban kalian. Nah, yuk kita lihat apakah jawaban kalian benar. Oke, ini dia jawabannya. Ya. Jawabannya yang pertama ada di paragraf kedua. Ya, jadi paragraf 1 itu tidak ada atau tidak terdapat kalimat atau kata tidak efektif. Ya. Jadi ada di paragraf kedua ya. Jawabannya yang mana? Ini dia jawabannya ya. Nah, dengan sombong serigala itu berkata pada para angsa-angsa itu. Jadi kata para ini merupakan kata atau kalimat tidak efektif ya. Begitu ya. Nah, jadi kata para ini dihilangkan kemudian menjadi jawaban yang benar seperti ini. Ya, ini ya, dengan sombong serigala itu berkata pada angsa-angsa itu, aku ini baik hati, jadi aku akan kabulkan permintaan terakhir kalian. Nah, begitu ya. Jadi kata para tadi dihilangkan sehingga menjadi kalimatnya atau cerita dalam paragraf tersebut menjadi efektif ya. Oke, kemudian lanjut jawabannya selain di paragraf 2 di mana lagi ya? Oke, ini dia. Ada di paragraf ketiga. Oke, ada di paragraf ketiga ya. Dari cerita tersebut. Nah, ini kata-katanya seekor angsa yang paling sangat cerdas. Nah, kata sangat inilah yang merupakan kata tidak efektif dari paragraf ketiga ya. Jadi, kata sangat bisa dihilangkan ya, dihilangkan karena membuat kalimat tersebut tidak efektif ya. Oke, jadi jawaban yang benar seperti ini ya. Seekor angsa yang paling cerdas ya, tidak perlu lagi paling sangat ya. Paling itu sudah yang paling cerdas ya. Jadi tidak perlu isi sangat lagi ya. Oke, berikutnya adakah lagi di paragraf berapa? Ya, di paragraf keempat. Oke, di paragraf keempat. Ya, itu dia. Ada kata pada ya, kata pada. Dari kalimat maka terdengarlah suara teriakan yang keras daripada mulut angsa itu. Ya, jadi kata pada itu tidak efektif. Nah, dan dia sebaiknya dihilangkan sehingga menjadi seperti ini ya. Kalimatnya ya, maka terdengarlah suara teriakan keras dari mulut angsa itu ya, jadi tidak ada daripada, dari saja ya. Nah, ini yang membuat kalimatnya menjadi efektif ya. Ada lagi? Masih adakah? Ya, ternyata masih ada, yaitu di paragraf ke-6. Nah, paragraf ke-6 ya, ada kata-kata berdatang-datangan. Nah, itu juga tidak efektif ya. Nah, coba kita hilangkan tulisan datang yang berwarna merah itu, kita hilangkan sehingga menjadi ya, seperti ini ya. Sekawanan angsa lain berdatangan, begitu ya. Jadi tidak berdatang-datangan itu sudah berlebihan. Jadi yang efektif menjadi berdatangan. Maka kata-kata yang tidak efektif tadi kita hilangkan sehingga menjadikan kalimat tersebut menjadi kalimat efektif. Begitu ya. Nah, jadi anak-anak sampai di situ penjelasan tentang kalimat efektif ya. Semoga kalian mengerti kalimat ini dengan baik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.